Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sampai dengan hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di kampus Universitas Umi Bogor dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pagi ini rasanya kami dari keluarga besar Universitas Umi Bogor merasa senang dan amat berbahagia karena saat ini Universitas Umi Bogor akan mengadakan pengajian perdana yang insya Allah akan dijadikan rutinitas setiap minggu kedua dan minggu keempat dalam upaya memperkuat nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islami di lingkungan akademik. Universitas Umi Bogor menetapkan pelaksanaan kegiatan pengajian atau pembinaan keislaman sebagai bagian dari program pembinaan SDM secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kita berikan tepuk tangan untuk program dari SDM. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya kampus yang religius dan berakhlak mulia, mempererat ukhuwah antara seluruh unsur sivitas akademika, dan menyediakan ruang majelis ilmu sebagai bekal spiritual dalam menjalankan amanah pendidikan. Masya Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat menuntut ilmu ya. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa yang terhormat Bapak Muhammad Fikri Al-Munawar SS selaku Ketua Yayasan Syara Putri, yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS selaku Rektor Universitas Umi Bogor, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Rahmat Mulyana MM selaku Wakil Rektor 1, yang kami hormati Ibu Dr. Dina Yuliana SE MSI selaku Wakil Rektor 2, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Salim Al-Bakri MM selaku Wakil Rektor 3, yang kami hormati Ibu Bapak jajaran pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Umi Bogor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor 2 yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Tri Enda Rahmawati. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Salim Al-Bakri, yang kami hormati senior kami Bapak Dr. Meji Fahrizal Ahmad, yang saya hormati seluruh ketua program studi beserta jajaran, seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua dapat berada dalam ruangan ini dalam keadaan baik, dalam majelis ilmu dengan tujuan yang baik dan tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Salim Al-Bakri hari ini telah berkenan untuk memberikan materi nanti di pengajian perdana. Tadi sudah disampaikan juga oleh pembawa acara bahwa hari ini adalah pengajian perdana dan akan diselenggarakan secara rutin. Dan permohonan maaf disampaikan dari Bapak Rektor Universitas Umi Bogor karena beliau sedang ada tugas negara, begitu ya. Beliau sedang berada di luar negeri, dan Ibu Dr. Dina Yuliana sedang mendampingi tamu dari IPB, dan Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Rahmat Mulyana sedang dalam perjalanan. Insya Allah nanti akan bergabung meskipun terlambat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah pengajian perdana dan nanti akan diselenggarakan rencananya secara rutin setiap 2 minggu sekali. Tujuannya tadi adalah untuk peningkatan atau pengembangan kapasitas diri kita, menguatkan integritas kita, dan menebar kebaikan supaya kita lebih erat dan lebih
bisa bersatu untuk mengembangkan universitas kita ini. Jadi setelah ini marilah kita mengikhlaskan membuat diri kita ikhlas bahwa kita mengembangkan universitas ini adalah bagian dari ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Trende yang telah memberikan sambutan ya. Dalam hal ini mewakili Ibu Warek kedua ya, Ibu Dina Yuliana. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3. Baik, sebelumnya Bapak Wakil Rektor 3 ini memang sering mengisi pengajian ya Bapak ya. Setiap hari Jumat, Masya Allah, kalau ibu bapak dosen di sini sering mengikuti zoomnya beliau gitu ya. Beliau setiap Jumat juga ada pengajian yang bisa diikuti oleh bapak ibu sekalian gitu ya melalui Zoom meeting. Atau bisa datang langsung Bapak? Boleh gitu ya, jadi sudah diperkenankan. Oke, langsung saja temanya itu hari ini menata hati, menguatkan integritas di lingkungan akademik. Ya, langsung saja kepada Ustadz Dr. Insinyur Salim Al-Bakri MM. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silakan. Baik. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Ibu Bapak sekalian. Lain kali nggak usah tepuk tangan ya. Ini kajian soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sivitas Akademika Universitas Umi Bogor yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Lisan ini seyogianya dan sudah seharusnya kita senantiasa basahi dengan zikrullah dan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya karena dengan nikmatnya, dengan izinnya, maka pada kesempatan pagi hari ini di hari yang barokah ya Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, kita dapat memulai suatu kebiasaan, satu kebaikan yang akan diteruskan sebagaimana yang tadi telah disampaikan setiap 2 pekan, Jumat ke-2 dan Jumat ke-4 ya. Dan tentu yang akan mengisi kajian ini tidak hanya saya, akan berganti dan mungkin juga baik berasal dari dalam maupun juga berasal dari luar kampus. Saya memulai ini karena memang menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk menyampaikan sesuatu kebaikan, karena Nabi SAW juga dalam salah satu hadis yang mengatakan
Balighul anni walau ayat. Tentu sudah teman-teman sekalian bisa mengingat ataupun hafal tentang hadis itu. Sampaikanlah meskipun dengan satu ayat. Dan tentu menyampaikan dengan satu ayat ini juga harus dengan ilmu. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan, tapi tidak didasari dengan ilmu. Baik, Sivitas Akademika yang saya cintai karena Allah. Tadi saya sudah buka dengan kalimat thayyibah, yaitu Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang memang sudah seharusnya kita sampaikan. Apapun kondisi kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengajarkan kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati kita atau berupa ujian dan musibah, Nabi mengajarkan tetap kalimat yang keluar adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Artinya apapun itu kita awali dengan Alhamdulillah. Ya. Ala kulli hal artinya dalam setiap kondisi, apapun kondisinya kita selalu berucap syukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang merupakan kebaikan, kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus salihat. Artinya kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang dengannya Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan lain untuk kita. Dan Alhamdulillah ini karena kita kalau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah itu, maka tak akan mungkin. Tidak mungkin kita dapat menghitung nikmat Allah. Baik nikmat yang dengan sengaja kita mencarinya atau yang tanpa kita minta Allah berikan. Ya, seperti oksigen yang kita terima tiap hari, sehat ya. Kemudian kita bisa senyum, kita masih bisa mengangkat tangan kita masih bisa berjalan dengan kaki kita secara normal. Allahu Akbar, ini bagian dari nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ini ada di dalam surat An-Nahl ya, surat ke-16 ayat 18. Dan setiap nikmat itu asalnya dari Allah. Setiap nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 16 ayat 53 ya. Kemudian surat Ibrahim juga. Surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim itu ayat keberapa? Surat keberapa? 14 ya. Ayat ke-34. Oh iya, saya ingin menganjurkan setiap kita kajian ya, apakah itu mushaf yang dibawa yang ada terjemahnya atau aplikasi Quran yang ada terjemahnya di dalam masing-masing gadget kita, itu tolong dibawa supaya kita terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran ya. Supaya kita terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Syukur kalau ada juga ya aplikasi hadis, itu juga sangat baik ya. Karena kita tidak lepas dari dua hal itu. Kalau kita mau selamat ya, kata Nabi SAW ya, aku tinggalkan dua wasiat yang kalau kalian mengikuti dengan baik, berinteraksi dengan keduanya, maka kalian akan selamat selama-lamanya, dunia akhirat. Apa itu? Quran wa sunnatun Nabi SAW. Jadi Quran dan hadis-hadis Nabi atau sunnah itu akan menjadikan kita mendapat jaminan dari Nabi SAW selamat dunia akhirat. Maka sudah sangat sewajarnya kalau kita selalu tidak lepas dengan dua hal ya, Quran, hadis ya. Quran, hadis. Dan inilah yang sebenarnya disebut dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus senantiasa mendasari kita sebelum kita berucap dan sebelum kita bertindak. Dasarnya harus ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu akan membawa kita minaz zulumati ilal nur, dari kegelapan ke cahaya. Dan ilmu yang tadi disebutkan itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu ilmu. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah
apa-apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, dan apa-apa yang Nabi ajarkan melalui hadisnya, dan apa-apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kenapa sahabat? Kenapa sahabat? Karena sahabat itu kita kenal dengan gelarnya apa? Radhiyallahu anhuma. Ya. Orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah. Dan kalau orang sudah mendapatkan ridho dari Allah, itu jaminannya surga. Dalilnya mana? Surat 9 ayat 100. Nah, sekarang mulai, siapa yang sudah bisa cari surat 9 ayat 100? Surat At-Taubah ayat 100. Ya, tolong dilihat ya. Nah, saya bacakan dulu ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ya, walladzina tabauuna bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Oke, nah sekarang baca artinya. Coba siapa yang mau volunteer? Ya, Ibu Aisyah. Artinya saja. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang azim. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kesuksesan yang hakiki. Apa? Surga. Dan tadi diawali dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Siapa muhajirin dan ansar itu? Sahabat. Sahabat. Jadi kita mengikuti sahabat itu memang perintah, dan tidak perlu kita memperdebatkan itu. Ya. Karena ini perintah. Kalau perintah itu sudah datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Apakah masuk logika kita? Apakah masuk akal kita? Atau sesuai dengan perasaan kita atau tidak? Tidak ada pilihan. Baca surat 33 ayat 36. 36. Sahabat volunteer, baca artinya aja. 3336. Ayo. Cepet-cepetan ya. Karena cepet-cepetan bukan maksudnya berlomba-lomba, tapi membiasakan diri untuk gampang mencari ayat gitu. Itu menunjukkan kita sering berinteraksi dengan Quran. Ayo siapa? Ardi. Agak keras, antum kan laki-laki. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain yang bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Iya. Bagi mukmin dan mukminah, ya, laki-laki dan wanita yang sudah ya merasakan bahwa atau menyebut dirinya mukmin dan mukminah atau yang beriman, maka kalau sudah datang hujah itu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, apa katanya? Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kecuali mengikuti. Jadi kalau Quran mengatakan A, ya, hadis juga memperkuat A, kita tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh C, dan seterusnya. Dan kalau kita ingkar atau kita menyimpang, berpaling dari situ, maka kita akan mendapatkan kesesatan yang nyata. Jadi kita dasar-dasar seperti itu perlu kita sampaikan di awal ya, supaya kita makin yakin bahwa kalau kita mau selamat itu Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kenapa sahabat tadi? Dasarnya radhiyallahu anhum. Mereka orang yang mendapat ridho dari Allah. Dan balasannya pun jelas, Allah telah mengatakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu kemenangan yang azim. Tadi di awal pembukaan, kenapa saya selalu membuka dengan itu? Karena sunnah Nabi mengajarkan begitu. Ya, yang innal hamdalillah dan sampai seterusnya itu Nabi selalu begitu. Kalau di dalam khutbahnya ataupun dalam kajian dengan sahabatnya itu diawali dengan itu. Dan itu kalimat-kalimat luar biasa ya.
Kalau nanti diterjemahkan itu bagus sekali isinya ya. Satu saja setelah amma ba'du, kan saya tadi amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik kalam itu kalam Allah. Tidak ada kalam perkataan lain yang selain kalam Allah yang benar dan pasti benar. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak petunjuk Salim Al-Bakri, bukan petunjuknya siapa lagi, Fahmi Askar, enggak. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apakah Salim Al-Bakri, apakah Fahmi, apakah Rangga, kita ikuti selama sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pegangan kita. Karena manusia itu siapapun dia bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau Nabi dan Allah pasti benar. Dalilnya mana? Tanya. Ya, dalilnya tanya. Jadi siapapun dia, siapapun ustadznya, kita ikuti selama dia mengikuti Quran, Sunnah dan pemahaman sahabat. Karena ketiganya ini adalah perujukan kita dalam hidup dan kehidupan. Ya. Kalau sahabat namanya ijma. Kan kita tahu ya, hukum-hukum Islam itu awalnya dari Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian ijma sahabat. Baru ke bawahnya itu ya. Kalau tidak ada di ketiganya, baru tuh ke bawahnya ada qiyas dan sebagainya. Tapi ketiganya ini sudah cukup kalau kita mau belajar. Baik, pada hari ini insya Allah tadi telah disampaikan ya, kita akan mencoba dengan tema menata hati dan menguatkan integritas di lingkungan akademik. Menata hati, nah ini dia ya, menata hati. Kenapa kita harus menata hati? Ya, diawali dengan hadis Nabi SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim berarti muttafaqun alaih. Itu sudah hampir disebut mutawatir. Mutawatir itu kebenarannya mendekat kepada Al-Quran. Jadi ini luar biasa ya. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Ini saya kira sudah sering kita dengar ya. Jika ia baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Jika dia rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Ketahuilah wahia qalb, itulah hati. Jadi kalau hati kita ini baik, bersih, enggak bengkok, enggak neka-neko, ya, enggak punya niat-niat hidden agenda, tidak ada menyembunyikan sesuatu dalam hati, bersih lillah ta'ala, maka insya Allah semua tubuh kita yang lain itu juga akan baik. Dalam riwayat lain disebutkan hati ini adalah panglimanya anggota badan. Jadi anggota badan lain itu adalah pasukannya saja. Kalau hatinya baik, insya Allah pasukan yang lain, tangan kah, kaki kah, ya, telinga kah, ya, dan sebagainya, mata kah, itu insya Allah akan baik. Ingat, kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa. Baca surat 16 ayat 78. Ayo, siapa yang bisa baca? Surat An-Nahl ayat 78. Ayo, ayo, Ado, bisa enggak? Baca. Bentar, ayo, saya bisa. Wah, ini ada senior kita, saya nggak lihat nih. Dokter Fahri, apa anak nggak punya panggung. Ahlan sahlan, barakallahu fiik. Ada yang sudah dapat? Siapa? Surat 1678. Herlina, baca artinya aja. An-Nahl ayat 78. Ayo. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Lihat, Allah mengatakan kita semua ini sama, dilahirkan dari perut ibu kita. Siapa yang tahu berapa jenis penciptaan makhluk? Penciptaan manusia ada berapa jenis? Allah pernah menciptakan manusia ini dengan 4 jenis, saya kasih tahu deh. Ada yang tahu? Siapa? Apa aja nih bentuknya? Pertama,
pertama Allah menciptakan siapa? Adam alaihissalam dengan kedua tangannya langsung. Yang kedua Allah menciptakan siapa? Hawa dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Yang ketiga Allah menciptakan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada ayah. Dan yang keempat baru kita nih Pak Andi, produk massal dari ayah dan ibu kita. Oke, jadi ada 4 jenis tuh Allah menciptakan manusia. Nah, kita diciptakan Allah melalui ayah dan ibu kita ini, dikeluarkan dari perut ibu kita sama statusnya. Tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi jangan sombong. Kita ini sama. Dan di hadapan Allah, inna akramakum innallahi atqakum. Surat Al-Hujurat itu ya. Surat 49 ayat 13. Kemudian Allah mengatakan apa? Allah memberi bekal hidup kepada kita. Apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Untuk apa? Bersyukur. Jangan lupa tuh. Allah menciptakan kita dari perut ibu kita itu memberi modal dan punya tujuan. Modalnya dari pendengaran, penglihatan, hati untuk bersyukur. Dan pendengaran, penglihatan, hati ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Baca surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. Ayo siapa? Bagian sini dah. Ayo. Makanya bawa aplikasi ya. Jadi terbiasa kita berinteraksi. Silakan saya. Elina, kamu udah duluan dapat. Ayat 30-nya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Itu dia ya. Jangan kalian melakukan sesuatu tanpa ilmu. Allah tuh yang mengatakan, bukan saya. Tadi kita udah bilang kan, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita ngomong nih, dasarnya harus ilmu. Sebelum kita bertindak, berucap, berbuat, dasarnya ilmu. Dan Allah mengingatkan kita, jangan kamu bertindak tanpa ilmu. Kenapa? Karena kembali Allah mengatakan, kaitannya dengan surat 16 tadi ya, pendengaran, penglihatan, hati akan dimintakan pertanggungjawaban. Gak main-main. Kita hidup ini, kata Nabi SAW, baina sittin wa sab'in. Kita udah berapa nih? Saya kalau saya tanya sama Citra, Cit, umur saya berapa Cit? Salah, 35. Selalu canda sama Citra supaya saya awet muda gitu aja. Ya benar, saya 67. Baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur rata-rata umatku itu 60-70. Kalaupun ada lebih dari itu sedikit. Dan kalaupun iya, mungkin sudah tidak bisa menikmati seperti waktu saat mudanya. Atau bahkan merepotkan orang yang masih hidup lainnya. Jadi umur rata-rata kita 60-70. Dan Nabi SAW meninggal umur berapa? 63 Hijriah. Bukan Masehi ya. Jadi kalau Masehi itu ya ditambah 2 tahun tuh. Ya. Kalau Hijriah itu ditambah 2 tahun. Jadi kalau saya sekarang 67, sesungguhnya saya 69 kalau Hijriah. Kenapa? Setiap 30 tahun itu tambah 1 tahun kan? Kenapa? Karena kalau Masehi 365 kan? Ya. Kalau itu berapa? Kalau Hijriah 354 hari dalam 1 tahun ya. Jadi kalau setahun itu akan 30 tahun dia 16 tahun. Jadi seperti itu ya. Nah, hati ya kata Allah itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Hati ini kaitannya dengan apa gitu ya? Kalau kita pakai hati ini seperti apa, maka dia akan bagaimana? Kalau kita hati ini seperti apa, maka dia akan bagaimana? Baca surat 7, surat Al-A'raf ayat 179. Ini kayaknya yang paling dekat saya ini yang harusnya bisa cepat. Bisa belum enggak? Enggak tuh. 179. Ini Elina lagi yang ada, tapi jangan Elina lagi lah, gantian lah. Apa bu? Surat atau bu? 179. Al-A'raf, surat 7 179. Sudah ketemu belum? Apa? Al-A'raf 179. Wah, enggak.
Oh Yuyun dulu, ayo Yuyun udah duluan. Ayo, silakan. Ini agak panjang, tapi baca aja. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Lihat, neraka jahanam. Allahu Akbar. Allah mengingatkan, di akhirat itu hanya 2 tempatnya, nggak ada yang ketiga. Kalau nggak surga, neraka ya. Jadi jangan main-main. Ya. Tadi Nabi SAW mengatakan kita baina sitin wa sab'in. Kita hidup di dunia ini sekitar 60-70. Itu pun kalau sampai ya, kalau sampai. Saya alhamdulillah ya Pak Fadi, kita pernah muda ya. Tapi belum tentu yang di bawah kita sempat tua kan gitu. Iya kan? Kita masih muda Pak. Artinya Allah udah mengatakan neraka jahanam itu akan ditempati oleh jin dan manusia yang tadi disebutkan. Kalau hatinya apa yuk tadi yuk? Kalau hati tidak digunakan untuk memahami Yang ayat-ayat tidak Allah. digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. satu, hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Caranya gimana? Belajar. Nggak ada cara lain. Ya, tadabbur. Gitu. Yang kedua apa? Memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat Iya. ayat-ayat. Mata kita ini jangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya. Masalah mata ini coba baca surat An-Nur itu surat berapa? An-Nur 24 ayat 30 coba baca. 24 30 tuh. Coba nih yang laki-laki harus yang baca di Lambat mereka. 24 surat An-Nur ayat 30. Nih. Oh ya Allah, takut langsung. Soalnya buat laki-laki. Iya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lanjutkan biar supaya seimbang. Perempuannya 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau aurat kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Ini perintah. Tadi Yuyun udah mengatakan mata harus digunakan untuk melihat hal-hal yang memang diperintahkan Allah. Ya. Tadi saya perkuat dengan beberapa ayat lain yang berkaitan dengan mata. Ya. Menundukkan pandangan. Ya. Jangan kita membiarkan menikmati, bahkan gadget kita itu sering kita gunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan kita merasa tidak ada siapa-siapa, seolah-olah kita bebas melakukan apa saja. No. Aina Allah? Di mana Allah? Mau taruh di mana Allah itu? Mungkin tidak ada siapa-siapa karena ya kita manusia melihat nggak ada orang nih. Ya, kita melakukan sesuatu bebas. Tapi baca. Nah ini saya selalu dengar dalil ya. Coba baca surat Qaf, surat 50. Surat Qaf. Surat 50. Surat ke-50 ayat 16, 18, 19, insyaallah ya. Insyaallah semoga tidak salah. Ayo, bacaan ini udah dapat. Angga sekarang. Cepat Pak. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat 16.
Yang 18, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. 19, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Bayangkan ya, Allah selalu mengingatkan kita dan Allah memberikan kisi-kisi. Bukankah kita sebagian besar di sini di akademik itu kan dosen sering ngasih kisi-kisi ya? Saya juga dosen soalnya, saya sering juga memberi kisi-kisi. Dan mahasiswa selalu minta kan ya, Pak, Bu, kisi-kisinya dong. Allah sudah memberikan kisi-kisinya di dunia ini kepada kita. Allah memberikan kisi-kisi itu. Ya. Hei manusia, ya, kalian itu harus perhatikan ini. Aku ini lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu. Lalu mau di mana kita? Begitu dekat Allah mengatakan bukan zat Allah ya, bukan. Kalau zat Allah nanti ada manunggaling kaulah Gusti itu sesat. Enggak gitu. Ilmunya Allah. Ya. Dan Allah mengatakan tidak satu pun kata, tidak satu pun perbuatan lewat tanpa dicatat. Allah mengatakan aku menugaskan 2 malaikat untuk mencatat itu. Jadi jangan sampai kita seolah-olah nggak ada orang, kita sesuka-sukanya berselancar, surfing dengan gawai-gawai kita, dengan gadget-gadget kita. Allah. Kita diawasi Allah. Ya. Itu cerita tentang hati. Dan yang terakhir hati kita ya. Tadi kan mata, kemudian telinga dan hati. Kemudian ancamannya apa tadi? Ancamannya apa? Udah dikeluarin. Dimasukin lagi gimana? Bisa nggak? Apa ancamannya? Barang siapa yang melakukan hal-hal seperti itu, maka dia akan seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi kedudukan kita yang fi ahsani taqwim, ya, surat At-Tin itu ya, manusia itu diciptakan Allah dengan sesempurna-sempurna bentuk, itu akan jatuh fi ahsani sabilin kalau kita melakukan itu. Akan jatuh seperti binatang, bahkan lebih rendah, bahkan lebih sesat dari binatang. Pilihan bagi kita. Apakah kita akan tetap ingin menjadi manusia yang sempurna, atau yang akan menjadi seperti ancamannya Allah katakan, jadi binatang bahkan lebih rendah daripada itu. Allahu Akbar. Kisi-kisi. Teman-teman mau dengar setan berkhutbah? Setan pernah berkhutbah. Ini pun kisi-kisi yang Allah berikan kepada kita. Jadi barang siapa yang menjadi pengikut setan nanti akan menyesal. Baca surat Ibrahim, surat 14 ayat 22 kalau saya nggak salah, coba baca. Itu syaitan berkhutbah nih, Dr. Fahri. Syaitan berkhutbah di hadapan kita semua, betul ya? Coba baca. Allahu Akbar. Allah memberikan kisi-kisi ini. Nurul, baca. Yang suaranya yang keras, supaya kita dengar nih. Syaitan tuh nanti berkhutbah. Setan berkata ketika urusan hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekadar menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Allah, lihat, setan melakukan testimoni di hadapan kita semua, dan kita akan menyesalinya. Ya. Ketika sudah masuk ya yaumil mahsyar, hisab. Tahu saudara berapa ribu tahun kita berdiri di yaumil mahsyar? 50.000 tahun. Dari mana kita tahu? Nabi SAW. Hal yang gaib itu tidak ada satu manusia pun tahu.
Apakah namanya dukun, paranormal, orang pinter, orang nggak pinter, semuanya nggak ada yang tahu urusan gaib. Kita bisa berucap ini karena ada Nabi yang mengatakannya atau Quran yang mengatakannya. Jadi kalau ada orang yang sok-sokan tahu orang gaib, jangan dipercaya ya. Kecuali ada hujah. Nabi mengatakan 50 tahun kita akan berdiri di mahsyar menunggu pengadilan Allah. Baru menunggu, belum diadili. Dan saat itu apa? Matahari didekatkan sekitar berapa? 1 sampai 1,5 mil. Panasnya luar biasa. Kita sekarang aja berapa juta mil itu ya. Kalau lagi musim panas berasa luar biasa. Ini didekatkan 1 sampai 1,5 mil. Nah, saat-saat seperti itu, kemudian setelah itu ya Nabi minta kepada Allah untuk disegerakan pengadilan. Itu yang namanya syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh satu-satunya manusia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Minta kepada Allah untuk apa? Segera diadili, segera diadili. Nah, pada waktu setelah diadili dan sebagainya, baru si malaikat ini, syaitan ini berbuat seperti itu. Kamu salah sendiri, kata syaitan tadi yang dulu ya. Ngapain lo ngikutin gue kan gitu? Aku aja nggak bisa nolong diriku sendiri, apalagi nolong kamu. Tapi bagaimana cara setan menipu kita di dunia ini? Luar biasa. Jangan ikut gue aja. Udah, lu akan selamat. Aku yang akan menolongmu. Semua itu dibalik oleh setan. Ini kisi-kisi yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tetap tertipu dengan setan. Kajian-kajian seperti ini penting untuk membangun hati kita. Spiritual kita ini kita harus bangun. Penguatannya terlalu banyak ya. Saya memang kadang-kadang kalau sudah ini terus keluar sendiri gitu ya, ayat-ayat ya. Karena memang harus ada dalil ya. Kita kalau bicara agama dengan dalil, bukan ngarang. Nggak boleh ngarang. Karena agama ini milik Allah, bukan milik manusia. Jadi kita nggak boleh menambah-nambah, mengurangi. Kenapa? Islam ini sudah sempurna. Yang muncul lagi dari itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Surat apa itu? Surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 3. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala itu ya. Itu harinya hari Jumat di padang Arafah. Saat Nabi sedang melakukan haji wada. Ayat ini turun, kemudian beberapa hari setelah itu ada mengatakan sekitar 83 hari atau apa, Nabi meninggal. Jadi ini termasuk ayat-ayat terakhir yang turun. Allah mengatakan agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna agama ini. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah sempurnakan nikmat. Jadi Islam ini nikmat terbesar bagi manusia. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridho. Jadi agama yang diridhoi Allah itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Dan barang siapa mencari selain Islam, dia akan merugi. Ya, itu surat Ali Imran itu ya. Ya inna dina indallahi Islam itu surat Ali Imran ayat 19. Kemudian barang siapa yang mencari selain Islam, dia akan merugi. Surat Ali Imran juga ayatnya ayat 85. Jadi semua dengan dalil supaya kita yakin bahwa ini datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Oke. Jadi teman-teman sekalian, hati harus kita jaga. Karena hati inilah yang membolak-balikkan hati. Doa. Ayo, doa supaya kita tahu yang membolak-balikkan hati ini siapa? Allah. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, terus ayo siapa tadi udah ada yang benar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Bapak Anwar itu. Kita minta kepada Allah. Ini urusan hati itu, nggak main-main teman-teman ya. Hati itu bisa berbolak-balik sangat cepat. Dan kata Nabi SAW,
Seluruh hati manusia ada di 2 jari jemari Allah. Nah, 2 jari jemari Allah. Allah punya jari-jari? Oh, udah jangan tanya itu. Ya, itu hal gaib. Kalau Nabi udah mengatakan itu sudah sami'na wa ata'na. Jangan ini kayak apa ya? Oh, nggak bisa. Karena Allah tuh laisa kamitslihi syai'un wa huwa jadi Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Misalnya ya, anjing punya kaki nggak? Punya kan? Apakah anjing kakinya sama dengan manusia? Beda. Apalagi Allah. Kalau Allah mengatakan aku punya tangan, kedua tanganku, jari jemari, apakah sama dengan kita? Tentu beda. Jadi itu salah satu tauhid ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulbi 'ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkanlah, tegarkanlah hatiku di atas agama. Doa. Ya, saya menganjurkan semua kita punya buku zikir pagi petang. Saya sangat menganjurkan. Baca, bukan hanya punya, baca dan artinya juga dibaca supaya lebih mengena dalam hati. Ya, seperti itu. Oke. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ini cerita walk the talk kalau bahasa modernnya Pak Andi ya, walk the talk. Yang namanya integritas itu satu kata dan perbuatan, walk the talk. Ini Al-Quran sudah mengatakan 1447 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan ini. Surat As-Saff itu ya, ayat 2 dan 3 ya benar. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai manusia, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah benci kepada orang-orang yang berkata tapi tidak mengerjakan. Ini integritas. Jadi hati-hati, kita ngomong tuh lebih banyak hemat ngomong deh daripada banyak ngomong tapi nggak bisa melakukannya. Apalagi banyak janji tidak bisa memenuhinya. Itu akan ditanya itu sama Allah itu. Karena al-wa'du din, janji itu hutang yang harus kita penuhi. Dan kalau tidak dipenuhi di sini, akan dimintanya di mana? Di akhirat. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis. Apa muflis? Bangkrut. Bangkrut, tapi di akhirat bangkrutnya. Kenapa? Di akhirat itu nggak ada uang buat bayaran. Saya punya misalnya menzolimi, ini 2 Agus, dua-duanya jadi kan? Dua-duanya saya. Agus satu diri, misalnya saya menzolimi Gus Fir. Nah, kemudian saya tidak minta keikhlasannya untuk ditunaikan lah, untuk dimaafkan lah. Pasti beliau ini akan minta di akhirat untuk ditunaikan itu. Bayarnya pakai apa? Pakai amal. Nggak ada duit, nggak ada alat tukar lain selain amal. Bayangkan amal yang kita ya kumpulkan selama kita hidup di dunia ini, lalu kita secara obral gitu ya, memberikan kepada orang lain gara-gara kita gibah, gara-gara kita dolim, gara-gara kita menyulitkan orang lain. Dehem semua, nggak tahu kenapa sih. Itu dari hati, itu masalah hati ya. Jadi dari hati. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa ya yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulit. Barang siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aib itu. Barang siapa yang membuka aib orang lain, Allah akan bukakan aib kita. Dan tahu saudara, kenapa kita di sini fine-fine aja? Karena Allah tutup aib kita. Betul? Iya. Coba kalau Allah buka aib, Anda nggak akan dekat dengan saya. Karena aib saya banyak. Karena Allah tutup aib kita. Maka bersyukur kepada Allah. Selama Allah tutup aib kita, jangan justru kita sendiri yang buka-buka aib kita. Gue semalam apa segini-gini loh. Ngapain gitu?
Semalam gue habis pacaran. Wih, pacaran. Boleh gak sih pacaran tuh? Gak boleh. Nah, kata Nurul ya, gak boleh. Nurul pacaran. Nurul yang bilang gak boleh kan? Jadi kita harus dengerin tuh, Nurul bilang gak boleh Nurul ya? Tapi Nurul pacaran. Kalau tak kenal maka ta'aruf. Kalau udah ta'aruf nikah aja. Ta'aruf batasnya berapa lama? Kayaknya harus bikin program nikah gratis ya di UMI. Itu jadi masukan yang bagus. Baik ya, ini kita sampai jam berapa ya? Kira-kira 1 jam ya. Oke, kalau gitu ini masih banyak, jujur masih banyak ya. Karena saya mengalir aja. Dan saya pikir kita buka aja tanya jawab ya. Buka aja tanya jawab mungkin 15 menit ya. Dan untuk itu saya persilakan mungkin. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Salim Al-Bakri, Masya Allah. Nah, untuk Ibu Bapak dosen barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali. Ya, boleh di luar tema juga boleh, mau curhat juga boleh. Masya Allah. Baik, silakan Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu tenaga kependidikan boleh, tenaga penunjang boleh. Silakan, namanya lebih mendukung. Di sini nggak ada rekor 3, nggak ada. Kita lagi kajian itu untuk membangun ilmu, dan ilmu itu semuanya harus secara baik-baik, tapi dengan niat yang baik. Silakan. Jangan takut apa-apa ya, silakan Bu Wastu. Bu Wastu mau nanya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini yang khawatir, ya Bu Aisyah, iya. Boleh, silakan Ibu. Silakan. Sampaikan. Ustazah Aisyah. Mau bilang Nurul nggak ta'aruf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Yang mau saya tanyakan terkait kita menuntut aib ya. Nah, kita di pelayanan ini kadang ada satu tim gitu Pak. Kadang ada pasien yang curhat tentang sudah melakukan hubungan seksual sedangkan belum menikah gitu kan Pak. Nah, saya sebagai owner kadang di PMB suka menceritakan ke anak-anak yang bidan di situ bahwa sebenarnya kita nggak ada niat untuk membuka aib ya, lebih memang prepare ke apa sih tindakan yang harus dilakukan nantinya. Apalagi kan sekarang kalau ibu hamil ada pemeriksaan sifilis, HIV dan lain-lain. Nah, ternyata pasien ini kadang positif nih sifilisnya. Jadi terkait tindak lanjut apa yang harus kita lakukan tindakan untuk ibu hamil tersebut, ternyata pasien ini hamil gitu, hamil di luar nikah. Apakah itu termasuk kita membuka aib orang lain? Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih. Oke. Baik, langsung dijawab ya Pak Ustadz. Oke, baik. Ya, langsung jawab aja. Takut lupa. Saya jawab dengan dalil, ya, tidak dengan perasaan atau dengan otak. Ya. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah pasti akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Itu hadis riwayat Muslim sahih, nomor hadis 2699. Lalu larangan menutup aib pelaku maksiat terang-terangan. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ya. Kemudian larangan yang berkaitan dengan Al-Quran. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Wa ta'awunu bil apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Itu surat Al-Maidah ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketakwaan, tapi tidak boleh tolong-tolong dalam dosa. Ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Nah itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami menolong orang yang zalim itu maaf. Ya. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Jadi zalimi kita bisa menolong. Tapi menolong orang yang zalim itu gimana? Engkau cegah dia dari kezalimannya, itulah bentuk cara menolongnya. Hadis Bukhari dan Muslim.
Kembali ke pertanyaan dari Ustazah Aisyah. Bentar lagi ngaji. Barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi ya. Jadi begini, tadi sudah saya bawakan dalil-dalilnya. Kita tidak boleh membuka aib ya, atau kita tidak boleh bergibah ya. Sudah itu di Al-Hujurat itu ya. Seperti memakan bangkai saudara, kan gitu ya. Itu tidak boleh. Tetapi ada yang dibolehkan dalam beberapa hal gitu ya. Yang dibolehkan dalam beberapa hal itu yang seperti apa? Nah, ya kita lihat ya. Ya. Bila ya sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain. Misalnya orang itu berbuat jahat ya, dan kita tahu orang itu akan terus karena karakternya berbuat jahat, kita memberitahu orang lain, kamu jangan ya bermuamalah dengan orang itu karena orang itu punya karakter seperti ini seperti itu, kan sepertinya membicarakan orang lain, tetapi itu dibolehkan karena kita sedang menjaga kemudorotan yang lebih besar ya, dengan cara kita memberitahukan orang lain supaya jangan seperti itu dibolehkan ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat itu sahabat wanita itu dilamar oleh 2 orang. Lalu dia bingung mau memilih yang mana. Lalu dia minta nasihat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh 2 orang nih. Yang mana yang aku harus pilih? Kata Nabi, kamu kalau saya lupa nama sahabat yang melamarnya ya. Kalau kamu memilih yang A, dia itu orangnya pelit. Kata Nabi itu. Kan ini membuka aib kan sebetulnya kan. Tapi boleh karena dia minta nasihat. Dan Nabi tahu orang itu memang pelit. Silakan kalau mau menikah dengan orang yang pelit, ya silakan. Tapi Nabi memberitahu kan. Nah yang kedua orang ini ringan tangan. Nah tinggal milih yang mana gitu. Yang kedua itu orang yang pemuka. Yang satunya pelit. Ya sudah. Kalau saya tidak keliru kalau nggak salah sahabat itu akhirnya tidak memilih kedua-duanya. Ya, dia mencoba mencari yang lain. Jadi pada tertentu. Kemudian juga pada saat persidangan, nah ini kan sarjana hukum ya. SH itu sarjana hukum apa senang hidup? Apa susah hidup? Susah hidup, makanya kerja. Sarjana hukum. Itu kalau di persidangan dibolehkan. Di persidangan dibolehkan. Kenapa? Karena memang itu hakim itu adalah penentu kan. Penentu untuk mana yang benar, mana yang salah. Tetapi janganlah kita mengada-ada sesuatu yang tidak ada gitu. Ya itu tidak boleh gitu. Nah kasus tadi ya, waliyadzubillah ya, saya baru dengar juga ada yang berhubungan di luar nikah dan sebagainya ya. Dan bahkan sekarang mah banyak Pak. Sekarang banyak. Sekarang era memang hamil dulu baru nikah. Oh yang benar. Emang gitu. Sekarang mah banyak anak-anak itu, makanya kalau anak nikah sama anak pertama ditanya-tanya dulu, maknya nikahnya tahun berapa. Takutnya memang banyak yang hamil dulu baru nikah. Alhamdulillah kita. Emang hampir rata-rata, malah orang tuanya biasa ya berbidan zaman sekarang gitu, zaman ayeuna mah gitu. Itu kayak udah maklum aja. Menormalisasikan. Iya kita dapat apa namanya semacam cerita ya. Saya nggak tahu. Kalau saya sih kalau sudah mengatakan bahwa rata-rata itu saya harus ilmiah tuh. Berapa persentasenya tuh? Hampir tiap bulan ada yang bayar. Iya, hampir tiap bulan. Itu kan yang datang ke Ustazah Aisyah. Tapi belum tentu ke yang lainnya begitu. Karena kalau kita mau merata-ratakan sesuatu itu harus dengan ilmu, ya, harus dengan ilmiah, ya, harus ada survei yang betul gitu ya. Karena saya lihat juga masih banyak yang baik, masih banyak yang baik. Buktinya di sini semuanya insya Allah baik. Bayangkan, ini banyak loh komunitas kita baik kok semuanya, insya Allah. Ya. Jadi hati-hati juga kita untuk memvonis sesuatu ya, karena belum tentu ya. Tapi kalaupun memang iya, tadi ya kita untuk menasehati orang boleh kita menyampaikan jangan begini, jangan begitu, ya, dan seterusnya. Jadi kembali kepada tadi membuka aib atau menggibah itu ada yang dibolehkan kalau ya seperti tadi yang saya katakan ya pada kondisi-kondisi tertentu dan itu bermanfaat dan harus hanya itu aja yang berkepentingan saja, bukan lalu diumbar mana itu bukan, itu tetap gibah namanya ya, tetapi langsung dengan yang bersangkutan saja
Baik, ada lagi yang lain? Baik Ustaz, Masya Allah, boleh. Silakan Ustazah. Gak usah jadi, dan saya udah lama gak ikut kajian jujur Pak. Ya makanya kesempatan ini saya manfaatkan. Di klinik saya itu memang ada pasien BPJS, memang rata-rata BPJS itu kita free-kan, mau BPJS dari pemerintah yang PBI, Mandiri, atau BPJS Kesehatan dari perusahaan. Nah yang mau saya tanyakan, dulu saya suka buat aturan bahwa kalau misalnya yang hamil di luar nikah gitu ya, karena pada saat persalinan saya selalu mengumpulkan buku nikah untuk menulis surat lahir, karena sering pernah terjadi kesalahan, ternyata suaminya bukan ini, tiba-tiba 1 bulan ke depan saya diinterview oleh keluarga, ternyata bukan suaminya yang saya tulis di surat lahir. Nah saya pernah membuat aturan kalau hamil di luar nikah saya tidak mau pasien memakai BPJS, apalagi BPJS itu BPJS PBI yang dari pemerintah, yang mereka nggak bayar gitu ya. Nah terus lama-lama saya mengubah aturan itu karena yang saya lihat itu peran orang tua, kadang udah anaknya bikin dosa dilindungi sama pemerintah, terus orang tua yang harus menanggung. Syukur-syukur sih orang tua yang mampu, kadang memang saya melihat latar belakang orang tua yang memang sosial ekonominya rendah, jadi saya mengiyakan yaudah deh pakai BPJS nggak apa-apa, walaupun kita dibabat habis sama BPJS. Kalau mahasiswa kita harus punya surat keterangan mahasiswa, kita harus jujur-jujur ke mereka pada saat bulan depan dana itu cair. Yang mau saya tanyakan, dalam hukum Islam setiap yang berzina itu kan harus dirajam. Kalau saya mengiyakan untuk memakai BPJS, apalagi BPJS itu yang tidak bayar, yang PBI, apakah saya jadi berdosa? Sementara kan kita harus dirajam ya, kayak secara tidak langsung saya mengiyakan perbuatan zina pasien saya tersebut. Terima kasih Pak. Iya, iya. Yang pertama baca 1732 ya, surat Al-Isra 32. Itu la taqrabu zina. Jadi apalagi berzina, dekat-dekat aja, pintu masuk berzina saja dilarang, apalagi zina. La taqrabu zina, benar ya? 1732 bunyinya ini. Jadi Allah sudah menutup pintu-pintu ke arah sana. Makanya tadi saya bilang jangan pacaran. Pacaran itu pintu masuk. Hati-hati tuh. Enggak Nurul, enggak. Tadi yang pertama Nurul bilang enggak kan? Tidak boleh. Enggak Pak. Ta'aruf. Gini ya, teman-teman sekalian ya. Kita ini ingat surat Allah asli ya. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Jadi jangan merasa tersinggung dan sebagainya, karena kewajiban kita saling mengingatkan, tapi tentu dengan cara yang baik ya. Kita dengan cara maka dakwah itu ada 3 syaratnya, paling tidak 3, ada yang mengatakan 4. 1, ilmu ya, berdakwah itu syaratnya 1 dengan ilmu. Kalau yang tidak jangan nanti salah-salah lagi. Yang kedua, sabar. Jangan cepat-cepat pengen merubah orang itu susah loh dirubah. Karakter itu luar biasa itu ya. Susah ya, betul. Yang ketiga, lemah lembut, nggak boleh kasar. Yang keempat, berani di atas kebenaran. Jadi berani ngomong, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu benar meskipun itu pahit. Jamu itu pahit, tapi untuk obat. Gitu. Kalau kita nggak minum jamu itu ya nggak sembuh gitu. Jadi kadang pahit, tapi untuk kebaikan. Nah, jadi kembali kepada yang tadi ya. Kalau Ustazah Aisyah ini, Masya Allah, ingin menjadi yang selamat, maka peganglah aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, peganglah aturan-aturan hukum positif yang berlaku di negara kita. Kalau memang tidak boleh, ya jangan dekat-dekat sudah. Gak perlu ada excuse yang akhirnya menjadikan kita terjerembab dalam suatu sistem yang memang maksiat. Memang tidak boleh, ya sudah. Hukum positif juga mengatakan, hukum positif namanya Pak S.A. ya. Hukum positif.
Hukum positif itu hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku dan mengikat. Gitu. Ya jangan juga. Gitu. Jadi dengan demikian, insya Allah kita akan selamat. Nah kalau udah terjadi gimana? Ada pintu yang namanya taubat. Ya, beristighfar. Nabi itu beristighfar dan bertaubat paling sedikit 70 sampai 100 kali dalam sehari. Nabi maksum. Kita siapa? Istighfarnya jarang, lupa, apalagi bertaubat. Allahu Akbar. Kita siapa? Ya. Maka ya betul itu, basahi lisan kita dengan berbanyak istighfar. Karena kulu bani Adam khata, kata Nabi SAW. Semua anak Adam itu pasti bersalah, pasti bersalah dan pasti berdosa. Gak usah kita merasa dia suci. Ya. Dan wahal ya kulu bani Adam wahal khataun at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Dan pintu taubat itu tertutup hanya pada 2 kondisi. Ya, jadi terbuka sangat lebar. 2 kondisi itu apa? Pada saat nafas sudah di tenggorokan, kata Nabi, artinya orang itu sedang sakaratul maut, tidak diterima taubatnya. Itu berlaku pada Fir'aun. Fir'aun itu waktu di Laut Merah kan, dia kan sudah sempat ingin mengakui Tuhannya Musa, tapi nggak bisa. Sudah sakaratul maut. Ya. Yang kedua, pada saat matahari terbit dari tempat tenggelamnya, jadi udah mendekati kiamat, tidak ada lagi taubat. Selama itu terbuka taubat, maka bertaubatlah, mumpung Allah masih kasih nafas. Kalau sudah menyesal. Terakhir saya tutup ya karena sudah 10-20 ya. Baca surat Al-Munafikun, surat berapa Munafikun? Al-Munafikun Surat 61 ya kalau nggak salah. Ayat 10. Baca itu. Bagaimana orang yang mati menyesal pengen hidup lagi. Ayat 10. Nurul baca Nurul. Surat berapa? Al-Munafikun itu 60 ya? 63 ya? 63 ayat 10. Ayat 10. Sorry. Maaf ya saya salah. Surat 6 ya Nurul. Ini dia. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh." Itu orang yang sudah mati. Ini lagi-lagi kisi-kisi. Allah memberitahu nih, orang yang sudah mati itu kan kita nggak tahu. Orang udah mati ngomong apa nggak tahu, kita bukan makhluk gaib kan. Tapi Allah kasih tahu. Sebagian besar orang-orang yang mati itu akan menyesal dan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Hanya sesaat saja. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Dan di situ lebih spesifik untuk bersedekah. Tapi apa jawaban Allah? Karena tidak bisa. Kamu sudah diberi kesempatan, sudah diberi petunjuk, sudah diberi penyeru, tapi kamu sia-siakan dan kamu sombong. Sombong itu apa sih? Nah ini jangan sampai salah. Kalau orang pakai baju baru bagus itu bukan sombong. Itu mah nggak apa-apa. Tahadum nikmat itu ya, untuk menunjukkan nikmat Allah. Sombong itu kata Nabi itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong. Ya. Nurul sih enggak lah. Kok Nurul terus sih? Oke, saya pikir untuk edisi perdana ya cukup baru ya. Insya Allah yang akan datang kita akan lanjutkan ya. Ini terus terang tadi masih banyak yang belum ya, karena memang materinya itu berat itu ya, menjaga hati ya. Itu berat itu ya. Jadi ya memang 1 jam ini jelas tidak cukup ya. Nah ini aja udah mulur 1/4 jam karena mulainya telat. Jadi yang akan datang insya Allah kita jangan telat, termasuk diri saya juga ya. Jangan telat dan juga kita manfaatkan ya. Persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya.
Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Bapak Salim Al-Bakri. Masya Allah, penyampaian kajian pada pagi hari ini sangat menginspirasi kami Bapak. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan tutup dengan pantun seperti biasa. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Demikian rangkaian acara kajian pada pagi hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi jazakallahu khair Ustadz untuk ilmu yang sudah diberikan. Kami selaku dari keluarga besar Universitas Umi Bogor mengucapkan terima kasih dan semoga Ustadz sehat selalu dan kita bisa ketemu di kajian yang akan datang. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Nanti. Oke.